Perkenalkan, nama saya Aryatama Tarik Herjuno Putra, NRP 502-621-1151. Kelas E dan kelompok 3, konsep sistem informasi. Sekarang saya akan menjelaskan cara menginput data di autofill pada Google Chrome. Pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu membuka Google Chrome, dan selanjutnya kita harus login ke dalam Google Chrome menggunakan akun Google. Seperti contohnya saya di sini saya sudah login. Kemudian misal dalam new tab atau website atau tab manapun, kita tinggal ke titik 3 ini, customize dan control Google Chrome, untuk mengakses autofill. Pertama kita klik, lalu kemudian masuk settings. Di sini akan ditunjukkan tab autofill. Kita klik dan akan muncul 3 jenis autofill, yaitu passwords, payment methods, addresses, and more. Di sini autofill passwords itu akan secara otomatis mengisikan password untuk kita, dan payment methods akan mengisikan data-data pembayaran, misal kartu kredit atau kartu debit, secara otomatis pada suatu website jika kita sudah simpan dalam payment methods. Dan addresses itu akan menyimpan alamat-alamat atas suatu nama jika kita mengisi form. Yang saya akan jelaskan yaitu adalah passwords dan addresses and more. Untuk passwords, jika kita masuk ini ada 2 hal yang bisa dinyalakan, yaitu offer to save passwords dan auto sign in. Offer to save passwords ini adalah Google Chrome akan menawarkan untuk menyimpan password kita pada saat kita login dalam suatu website dalam list autofill ini. Untuk auto sign in, ketika kita masuk dalam suatu website yang sudah datanya disimpan dalam autofill, akan secara otomatis diloginkan oleh Google Chrome secara langsung. Pertama, untuk mengisi data dalam list autofill password ini, pertama yaitu kita harus membuka suatu website yang ingin kita simpan datanya dalam autofill. Sebagai contoh yang akan saya gunakan adalah website MyITS. Di sini saya akan mengisi data MyITS dan password untuk disimpan dalam list autofill. Pertama akan saya masukkan MyITS ID. Kemudian akan saya masukkan passwordnya. Dan klik sign in. Jika sign in dengan benar, akan ditawarkan untuk menyimpan data-data username dan password. Ketika kita klik save, secara otomatis akan tersimpan dalam list autofill passwords pada Google Chrome di sini. Di sini MyITS, username dan passwordnya ada di sini. Dan ketika kita log out dari website tersebut, dan ketika kita ingin login ulang kembali, secara otomatis username dan passwordnya sudah akan diisikan langsung oleh Google. Sini misalnya saya klik untuk bagian ID atau username, di sini ada manage passwords, yaitu akan muncul pada website ini, yaitu ada sudah ada data yang tercatat, yaitu dengan ID ini dan password ini. Dan bila saya klik, akan terisi password dan ID-nya, dan ketika sign in sudah bisa masuk. Itu yang untuk password. Kemudian yang untuk addresses and more bisa kita tambahkan secara langsung di listnya. Misal kita ketik di sini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan nama saya atas nama saya, dan untuk alamatnya bisa kita masukkan alamat yang ingin kita masukkan, alamat jalan apapun. Dan kota, misal saya ingin masukkan Jakarta Barat. Provinsi akan saya masukkan DKI Jakarta. Kode pos bisa saya masukkan kode pos apapun, karena saya tahu kode pos Jakarta yang dekat daerah saya itu adalah ini. Dan untuk nomor telepon, bisa dimasukkan nomor telepon manapun yang ingin dimasukkan. Ini saya masukkan asal. Dan jika data-data yang ingin kita masukkan sudah semua dimasukkan, tinggal kita ketik yaitu klik save.
Di sini ketika kita memasukkan nama ini akan dalam suatu form akan secara otomatis terisi alamat yang sudah kita masukkan tadi. Seperti contoh di Tokopedia ini, saya akan memasukkan nama penerima yaitu dengan nama saya, dan secara otomatis sudah diisikan data yang diminta Tokopedia dengan data yang kita sudah masukkan tadi. Misal nomor ponsel sudah dimasukkan oleh data yang kita masukkan tadi. Kota atau kecamatan muncul Jakarta Barat, misalnya saya pilih DKI Jakarta, Jakarta Barat Cengkareng. Kode pos sudah langsung terisi, dan unik terhadap Tokopedia sendiri, alamat ini kita harus tulis ulang kembali, tapi pada form yang lain secara otomatis alamat, jalan, nama jalan dan sebagainya itu akan secara otomatis terisi dengan Google Autofill. Sekian untuk melakukan input autofill dalam Google Chrome. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitratul Zuhroh, NRP 5026211045. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bookmark bar di aplikasi Google Chrome. Bookmark merupakan salah satu fitur yang tersedia di setiap web browser, misalnya saja pada Google Chrome. Secara singkat, bookmark adalah tautan atau link yang tersimpan di web browser kita. Bookmark sangat membantu kita dalam mengakses website yang penting atau sering kita kunjungi hanya dengan satu kali klik, tanpa perlu menuliskan alamat website yang panjang ataupun menuliskan kata kunci pada address bar. Berikut merupakan cara membuat, menambah, serta mengelola bookmark pada Google Chrome. Pertama, sebelum kita menambahkan dan mengelola bookmark, akan lebih mudah jika kita menampilkan terlebih dahulu bilah bookmark pada jendela Chrome yang nantinya akan memunculkan link bookmark yang akan kita simpan. Caranya adalah setelah kita membuka aplikasi Chrome, kita klik pada icon titik 3 pada kanan atas. Kemudian bookmarks dan klik show bookmarks bar. Kemudian dapat kita lihat bahwa keadaan dari bilah bookmark ini masih kosong, yang artinya kita belum menyimpan link apapun ke dalam bookmark. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan bookmark pada Google Chrome. Jika kita ingin menambahkan bookmark, kita harus membuka terlebih dahulu situs yang akan kita simpan atau kita kunjungi. Misalnya, kita akan membookmark situs My ITS SSO. Setelah kita membuka situsnya, pada kanan kolom address bar ada icon bintang. Klik icon bintang, kemudian add bookmark, dan kita bisa mengedit nama bookmark tersebut menjadi My ITS SSO. Dan klik done, maka bookmark yang tersimpan akan tertampil pada bilah bookmark. Kita juga bisa membookmark suatu situs menggunakan shortkey, yakni dengan menekan Ctrl+D pada keyboard secara bersamaan. Kemudian kita bisa merename bookmark seperti tadi dan klik done. Kemudian ulangi langkah ini untuk semua situs yang akan kita simpan ke dalam bookmark. Untuk menghapus bookmark caranya sama, yakni klik bintang, kemudian edit bookmark, kemudian kita klik remove bookmark. Nah, dapat dilihat pada bilah bookmark bahwa bookmark yang kita tambahkan, yakni My ITS SSO tadi, sudah tidak ada. Yang berarti kita sudah tidak menyimpan bookmark tersebut. Setelah kita menambahkan beberapa bookmark dan terdapat bookmark yang tidak ada dalam bilah bookmark, maka bookmark tersebut terselip pada icon panah ini. Selain itu, kita juga bisa melihat semua bookmark yang kita simpan pada menu bookmark Chrome. Caranya, klik titik 3 pada kanan atas, kemudian arahkan pada menu bookmark dan klik bookmark manager. Maka, semua bookmark yang kita simpan terlihat di sana. Selanjutnya, kita akan membuat dan mengelola folder pada bookmark agar bookmark yang kita simpan lebih rapi dan terorganisir. Caranya adalah klik kanan pada bilah bookmark.
kemudian add folder, kemudian rename folder, jadi misalnya menjadi ITS. Kemudian tekan save. Di sini dapat kita lihat bahwa folder ITS telah berhasil dibuat. Kemudian kita akan membuat subfolder dari folder yang sudah ada. Klik kanan pada folder ITS yang telah dibuat tadi. Kemudian kita tekan add folder. Rename subfolder menjadi yang kita inginkan, misalnya praktikum. Kemudian tekan save. Nah, dapat kita lihat bahwa subfolder praktikum terdapat pada folder ITS. Lalu, bagaimana cara menambahkan bookmark ke dalam folder? Pertama, kita buka terlebih dahulu bookmark manager. Pada bookmark manager terlihat folder dan subfolder yang sudah kita buat tadi, beserta situs-situs yang kita simpan. Kita bisa memasukkan link bookmark yang kita inginkan dengan cara mendrag bookmark tersebut dan memasukkannya ke dalam folder yang kita inginkan. Misalnya kita memasukkan MyITS Presensi, MyITS Classroom, dan MyITS SSO ke dalam folder ITS. Lakukan hal yang sama pada subfolder praktikum. Kita akan menambahkan 2 link ke dalam subfolder praktikum. Nah, folder yang kita simpan telah tertampil pada bar bookmark. Dapat kita lihat sekarang pada folder ITS telah terisi oleh subfolder praktikum, MyITS Presensi, MyITS Classroom, dan MyITS SSO. Pada subfolder praktikum juga telah terisi oleh 2 link yang telah kita tambahkan tadi. Itu tadi cara menambahkan dan membuat bookmark di bar Chrome. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Misael Wistok Ricardo dengan NRP 5026211066. Saya dari kelompok 3 pada penugasan ETS mata kuliah Konsep Sistem Informasi kelas E. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan add-on Mendeley di Google Chrome. Pertama-tama, kita tentu saja membutuhkan akun Mendeley yang dapat diakses di mendeley.com. Di sini akan tersedia create account dan juga download now for Windows, macOS, dan juga Linux. Selanjutnya, untuk menggunakan add-on tersebut, kita bisa masuk ke halaman Chrome Web Store. Kemudian kita search Mendeley Web Importer. Di halaman tersebut akan muncul di atas Mendeley Web Importer yang tertulis offered by mendeley.com sendiri. Di sini kita akan klik Add to Chrome, lalu Add Extension. Simbol extension biasanya akan muncul di atas, dan jika tidak kita bisa ngepin extension Mendeley Web Importer tersebut. Sebagai contoh penggunaan add-on Mendeley Web Importer, saya akan menggunakannya pada Google Scholar dan saya akan menggunakan topik COVID-19 pandemic. Pertama-tama kita klik extension Mendeley Web Importer. Di sini akan dilakukan sign in oleh Mendeley itu tersendiri. Setelah sign in, kita klik lagi simbol extension Mendeley Web Importer. Kemudian Mendeley Web Importer akan ngeproses satu halaman tersebut dan mengumpulkan jurnal-jurnal yang tersedia pada halaman tersebut. Contohnya di sini pertama-tama ada Education and the COVID-19 Pandemic yang sesuai dengan judul pertama yang muncul di sini. Jika kita klik bagian ini, kita akan diberitahu oleh extension Mendeley apa judul dari artikel tersebut, penulisnya, dan juga tanggal publikasinya, jumlah volumenya, dan juga abstraknya. Selain itu, kita juga bisa melihat PDF dari jurnal tersebut jika tersedia. Jika kita klik bagian ini, kita dapat melihat PDF tersebut oleh PDF reader Mendeley. Untuk memasukkan jurnal-jurnal terpilih ke dalam library Mendeley kita bisa memilih satu atau beberapa artikel. Contohnya saya akan memilih artikel pertama, dan di sini kita bisa memilih tujuan mau disimpan di mana. Kita bisa pilih simpan di My Library atau di collection yang sudah kita bikin di aplikasi Mendeley tersebut. Contohnya saya akan menyimpan ini di library saya. Setelah Mendeley berhasil memasukkan jurnal yang kita pilih ke dalam library kita dapat mengecek di aplikasi Mendeley tersebut.
Selanjutnya kita buka aplikasi Mendeley dan kita melakukan sync. Setelah sinkronisasi selesai, kita bisa melihat di sini ada artikel Education and the COVID-19 Pandemic, menunjukkan bahwa Mendeley telah berhasil memasukkan artikel yang kita pilih ke dalam kumpulan library kita. Demikian tutorial penggunaan add-on Mendeley dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tasya Putri Alia dengan NRP 5026211116 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan add-on Grammarly pada Google Chrome. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka Google Chrome. Kemudian kita harus memastikan bahwa add-on atau extension dari Grammarly telah terinstall pada Google Chrome. Untuk memastikannya, kita dapat membuka lambang ekstensi yang terdapat di kanan atas Google Chrome. Jika terdapat tulisan Grammarly for Chrome, maka ekstensi tersebut telah terinstall. Jika belum, kita harus menginstalnya terlebih dahulu pada Chrome Web Store. Setelah terinstall, maka kita perlu melakukan login atau register akun Grammarly terlebih dahulu agar dapat menggunakan add-on dari Grammarly ini. Karena sebelumnya saya telah melakukan login, maka saya dapat langsung melakukan pengecekan menggunakan add-on dari Grammarly. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan add-on dari Grammarly menggunakan Google Docs pada Google Chrome. Sebelumnya saya telah mengcopy teks berbahasa Inggris yang akan saya paste pada Google Docs ini. Terdapat lambang Grammarly yang berputar di bagian kanan bawah Google Chrome yang menunjukkan bahwa Grammarly sedang menganalisa teks. Hasil dari analisa tersebut akan ditunjukkan pada bagian kanan bawah Chrome juga, dan di sini tertulis 5 berwarna merah, yang berarti terdapat 5 kesalahan fatal yang ditunjukkan dengan warna merah. Perbaikan dari kata-kata ini dapat langsung kita lakukan dengan mengklik kata yang memiliki garis bawah berwarna merah. Jika diklik, maka akan muncul perbaikan kata dari Grammarly. Dan jika perbaikan kata ini kita klik, maka kata tersebut akan diperbaiki secara otomatis oleh Grammarly. Hal ini dapat kita lakukan pada semua kata yang memiliki garis bawah berwarna merah. Selain perbaikan grammar atau perbaikan kata-kata ini, kita dapat melakukan perbaikan-perbaikan lain yang telah disarankan atau direkomendasikan oleh Grammarly untuk memperbaiki teks kita agar teks kita lebih menarik. Terdapat 9 saran yang diberikan oleh Grammarly. Yang jika kita klik 9 ini akan diperlihatkan detail dari perbaikan tersebut. Di sini ditunjukkan ada kesalahan grammar dan juga ada kesalahan tanda baca. Kita juga dapat mengubah kata-kata yang terlalu sering digunakan menjadi kata-kata yang lebih menarik. Jika kita pencet salah satu, misalnya perubahan grammar, akan ditunjukkan dengan highlight kesalahannya terdapat di mana, dan jika kita pencet kotak di sini, maka kata tersebut akan otomatis diperbaiki. Kemudian untuk mengubah kata, kita dapat mengubahnya dengan langsung mengklik sarannya. Dan jika kita pencet kotaknya, maka kata tersebut akan langsung terubah secara otomatis. Kalimat juga dapat direphrase menjadi kalimat lain yang lebih jelas atau lebih terdengar menarik. Jika kita pencet rephrase sentence, maka kalimat tersebut akan terrephrase secara otomatis. Hal tersebut dapat kita lakukan secara berulang-ulang pada saran-saran yang lain. Jika kita ingin mengubah yang lainnya, maka kita tinggal memencet saran-saran lain secara satu-satu untuk memperbaiki teks tersebut hingga selesai. Sekian penjelasan saya mengenai cara penggunaan add-on dari Grammarly pada Google Chrome. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Kaisar Hasya, NRP 50262 dari kelompok 3 ETS KSI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menghapus history data, cache data, dan juga mematikan lokasi pada Google Chrome. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus history, cache data, dan juga mematikan lokasi pada Google Chrome. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, di sini cara untuk menghapus history yaitu kita klik tanda titik 3 pada pojok kanan atas, lalu kita membuka settings. Setelah settings kita mengklik ke privacy and security. Lalu untuk menghapus history, cookies, and cache, dan lain sebagainya, kita tinggal klik clear browsing data. Untuk menghapus history browsing kita tinggal checklist browsing history saja. Dan untuk menghapus cookies and other set data, kita juga checklist cookies and other set data. Lalu jika untuk menghapus cache image and files, kita tinggal checklist cache image and files. Lalu jika untuk time range-nya, kita bisa menghapus dalam 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, dan 4 minggu yang lalu. Dan di sini saya akan menghapus all time atau keseluruhan saya browsing pada Google Chrome ini. Lalu kita tinggal klik clear data. Untuk mematikan lokasi pada Google Chrome, kita tinggal buka set settings, ke location, lalu di sini default behavior. Jika tanda checklistnya ada pada set scan ask for relocation, kita tinggal mengubah ke don't allow sites to see your location. Lalu kita bisa membuka Google Chrome seperti biasanya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.